Siapa yang mengalahkan anakku? Bukankah ini Ibu Ning Yuan? Janda itu. Dia sebenarnya cukup cantik. Ibu, ayo kita pulang. Oke, orang-orang ini, kita tidak mampu melawan mereka. Kamu kalah, kamu bayar. Apakah ibu keberatan dengan itu? Kalah? Baiklah. Aku ingin memberi anakku pelajaran. Agar dia tahu, bandar selalu menang. Tapi kau mencurangi permainannya. Kau menipu anakku hingga kehilangan uangnya. Itu tidak benar, bukan? Janda tua, siapa yang kamu panggil penipu? Jaga mulutmu. Ibu, Anakmu saja yang tidak punya kemampuan. Jangan menjebak kami. Karena memang begitu adanya. Aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, dalam 1 jam. Bakar tempat perjudian ini sampai rata dengan tanah. Dan orang yang memukul anakku, potong tanganmu sendiri. Janda tua, apakah kamu sudah kehilangan akal? Kamu pikir kamu siapa? Ibu, apa yang kamu katakan? Orang-orang ini, kita tidak bisa melawan mereka semua. Diam. Kau menghabiskan semua uang kami. Sekarang kau takut. Ibu, saya tahu saya salah. Ayo kita pulang, tolong. Kamu janda. Kamu berani mengancam saya. Ini bukan ancaman. Ini adalah kesempatan untukmu. Sebuah kesempatan. Kamu memberi saya kesempatan. Saudara Fan, dia bilang dia memberimu kesempatan. Apa pilihan keduanya? Kedua, aku akan bermain melawanmu. Jika kau kalah, hapus sepenuhnya utang anak saya. Apakah dihapus sepenuhnya? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bilang sudah lunas. Dan itu lunas. Anakmu masih berutang 1 juta kepada kami. Kamu pikir kamu siapa? Tepat sekali. Itu bisa dilunasi. Jika kamu ingin membayar saya 1 juta lagi, itu juga tidak masalah. Tapi, apakah kamu punya chipnya? Kamu bangkrut, dan kamu ingin berjudi dengan saya. Bisakah kamu menunjukkan taruhannya? Jika kamu bangkrut, pergilah. Saya akan datang ke rumahmu besar untuk menagih. Sudah bangkrut masih berjudi. Sampah miskin. Ibu, berhenti bertaruh. Ayo kita pulang dan selesaikan ini. Kita akan membayar mereka kembali. 1 juta. Saya tidak bisa membayar itu. Saya mempertaruhkan rumah kami. Apakah itu cukup? Menjaminkan akta. Apa kamu gila? Ibu, Aktanya, wanita ini bahkan lebih nekat daripada anaknya. Orang gila. Janda tua ini sudah kehilangan akal sehatnya. Mempertaruhkan rumah. Rumah mereka adalah gubuk, tapi tanahnya ada harganya. Itu pasti bernilai lebih dari 1 juta. Namun, gila. Jadi apa masalahnya jika kamu mempertaruhkan rumah? Kamu pikir gubuk kecilmu bernilai 1 juta? Konyol. Lalu menurutmu berapa nilainya? Itu hanya bernilai 800.000. Jika kamu ingin duduk di meja, kamu masih kurang 200.000. ibu jangan berjudi. Ayo kita pulang, tolong. Jika kita kehilangan ini, kita bahkan tidak akan punya tempat bernaung. Kamu sudah mempertaruhkan rumahmu. Kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan 1 juta. Dan kamu ingin berjudi dengan saya. Berikan ponselmu. Untuk apa kamu butuh ponsel saya? Berikan padaku. Ibu, kamu tidak boleh mengambil pinjaman predator. Pinjaman predator. Pinjaman predator. Mengambil pinjaman hanya untuk terus berjudi. Kamu benar-benar gila. Kamu sudah mengambil pinjamannya. Xiao Yuan. Ibu, Ibumu bahkan lebih hobi berjudi daripada kamu. jika ini kalah, kita tamat. 200.000 sudah sampai. Ditambah rumah. Itu jadi 1 juta kan? Cukup. 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 Karena kamu begitu bertekad, saya akan meladenimu. Namun, jika kamu kalah, jangan datang menangis kepada saya. Taruhan tetaplah taruhan. Apa yang kita mainkan? Sesuatu yang sederhana. Kartu tertinggi menang.
Kartu tertinggi menang. Tidak ada joker. King adalah yang tertinggi. As adalah yang terendah. Bagaimana jika kita mendapatkan kartu yang sama? Misalnya, kita berdua mendapatkan kartu King. Kamu mendapatkan kartu King. Jika kartunya identik, skop adalah yang tertinggi. Kemudian, dalam urutan menurun. Hatu, keriting, wajib. Setelah kalian berdua. Wanita didahulukan. Curang. Semuanya berakhir. Sepertinya dia memegang kartu besar. Ibu, cepat periksa kartu kita. Tunjukkan. Tunggu. Siapa bilang kita akan membukanya sekarang? Bukankah ibu bilang, jika kita menang utangnya akan lunas? Apa kau mencoba menarik diri? Tapi, siapa bilang kita tidak bisa menaikkan taruhan? Meja ini memiliki batas 4 juta. Kita semua all in. Itu hanya 2 juta. Masih ada 2 juta lagi untuk dimainkan. Kau curang. Kenapa tidak kau katakan dari tadi? Itu ada di sana. Kamu tidak melihatnya. Batas 4 juta. Siapa yang salah? Semuanya berakhir jika dia ikut taruhan. Kita tidak bisa menutupinya. Berapa yang ingin kau pertaruhkan? Ibu, Jika kita bermain, mari bermain dengan sungguh-sungguh. Bertaruh lagi. 2 juta? kita tidak mungkin bisa menutupinya. Jika kamu tidak bisa menutupinya, tidak perlu menunjukkan kartumu. Kamu sudah kalah. Janda tua. Tidak bisa mengikutinya, Kak. Ikut taruhan. Ikut taruhan. Tidak bisa mengikutinya, Kak. 2 juta? Bisakah kamu menutupinya? Rumah ini sekarang milik kami. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita kalah dalam hal ini, kita kehilangan rumah. Kamu sudah kehabisan uang. Akui saja kalah. Jangan mengulur waktu. Mengakui kekalahan. Karena kau yang menawarkan 2 juta lagi. Aku pasti akan menerimanya. Kamu bahkan tidak bisa menutup taruhannya. Tapi bicaramu begitu besar. Akui saja kalah. Siapa bilang aku tidak bisa menutupinya? Ibu tidak boleh mengambil pinjaman lagi. Pinjami aku ulang. Benar, Xiao Yuan saya. Kalah 1 juta dalam perjudian. Ibu, kau meminta uang pada orang lain. Sekalipun kamu meminjam, bisakah kamu membayarnya? Siapa peduli? Apapun yang dia pinjam tetap saja milik kami. Pinjami aku 100.000. Pinjam lagi. Semuanya milik saya. Pinjami aku ulang. Belum cukupkah? Kamu meminjam dasar pengemis. Pinjami aku ulang. Xiao Yuan, saya kalah 1 juta dalam perjudian. Sudah cukupkah kamu meminjam? Uang yang kamu pinjam. Jika bukan 2 juta, kamu kalah. 300.000, 200.000, 150.000. Semuanya berakhir. Tidak cukup. Bicara yang jelas. Sudah cukupkah kamu meminjam? Jika kamu tidak punya uangnya, akta rumah ini adalah milik kami. Kamu bahkan tidak bisa menutup 2 juta. Jangan salahkan saudara Fan, karena telah menghancurkanmu. Masih kurang 250.000. Meminjam dari setiap kerabat miskin yang kamu miliki, masih tidak bisa menyamainya. Anakmu berutang 1 juta. Sebagai seorang ibu, kamu masih meminjam begitu banyak. Sebaiknya kamu pulang saja. Tidak bisa menyamainya. Akuilah kekalahan. Serahkan akta itu. Tunggu. Saya percaya pada diri sendiri. Kartu ini tidak buruk. Saya akan mengikuti 2 juta itu. Ibu bahkan belum melihat kartu ibu. Bagaimana jika kartunya kecil? Maka kita kehilangan segalanya. Tidak apa-apa. Karena kau sudah menempuh jalan perjudian ini. Kau pada akhirnya akan kehilangan segalanya. Jadi saya akan menghabiskan semuanya untukmu. Ibu saya salah. Saya tahu saya telah mengacau. Ibu harus percaya padaku. Jangan ikuti taruhannya. Kamu sudah menggadaikan rumah itu. Kamu bahkan tidak punya mobil lagi. Uang apa yang kamu gunakan untuk menyamainya? Apakah kau akan berjudi lagi? Tidak akan lagi. Kalau begitu biarkan ibu memberimu pelajaran, agar kau bisa belajar darinya. Bagaimana dengan ini? Apa? Saya akan mempertaruhkan tangan anak saya sebagai taruhannya.
Bagus. Tidak, Ibu. Tanganku. Tidak ada cara lain. Kau sudah kehilangan semua uang kami. Saya harus menggunakan tanganmu untuk berjudi. Tidak, Ibu. Tolong ampuni saya. Kamu sudah kehabisan pilihan. Menggunakan tangan anak untuk membayar utang. Sungguh ibu yang penyayang. Menarik. Terlalu menarik. Saya menyukainya. Ibu jangan. Berjudi. Itu tentang bermain dengan taruhan tinggi. Saya tidak peduli dengan 250.000 itu. Saya sangat ingin melihat. Setelah kamu kalah, tangan anakmu dipotong. Tidak, tidak. Saya menerima syaratmu. Tidak. Namun, saya juga punya syarat. Bicara. Saya ingin kamu, setelah kamu kalah, memotong tangan anakku sendiri. Saya ingin kamu secara pribadi, membuatnya menjadi cacat. Kamu, apakah kamu setuju? Saudara Fan, Anda tentu tahu cara bermain. Ibunya pasti tidak akan berani. Jika kamu tidak berani maka vote. Ibu tidak bisa menyetujui ini. Ibu tidak akan tega memotong tanganku kan? Nah, bukankah sudah sering kubilang? Jangan pernah menyentuh permainan itu. Ya, Ibu saya salah. Ibu harus percaya padaku. Saya benar-benar tidak akan berjudi lagi, Ibu. Tapi, pelajaran ini ingin kuingat seumur hidupmu. Saya setuju dengan syaratmu. Langsung saja. Jangan mendekat. Saya salah. Ampuni saya. Nah, taruhan adalah taruhan. Jangan menarik kembali ucapanmu nanti. Jika tidak, kami akan membantumu pergi dengan sedikit martabat. Taruhan tetaplah taruhan. Kalau begitu, mari kita tunjukkan kartu kita. Tunggu. Untuk apa kamu berteriak? Ibu. Apakah Ibu benar-benar tega memotong tangan saya sendiri? Saya anak Ibu. Ibu, saya tidak akan berjudi lagi. Saya salah, saya tidak akan berjudi lagi. Begitu kamu berada di meja, tidak ada penyesalan. Ibu tidak bisa mengalahkan mereka. Bangun. Taruhan sudah ditetapkan. Bisakah kita mulai sekarang? Mulai. King itu tinggi, Ice itu rendah. Mengapa dia tersenyum? Senyuman ini. Kenapa rasanya seperti ada jebakan? Menurutmu siapa yang akan menang? Siapapun yang mendapatkan King, dijamin menang. Dalam deck 52 kartu, King Sekop adalah yang tertinggi, tapi peluang untuk mendapatkannya terlalu rendah. Dengan peluang serendah itu, janda tua ini pasti tidak akan mendapatkannya. Lalu menurutmu apakah saudara Feng bisa mendapatkannya? Dia pasti akan mendapatkannya. Sudah cukup bermainnya. Saatnya menutup jaring. Habis sudah. Melihat reaksinya. Mungkin itu kartu tinggi. Ibu. Kartu apa yang sebenarnya Ibu pegang? Kenapa Ibu tidak bicara apa-apa? Kartu mereka terlihat kuat. Kalau begitu, mari tunjukkan kartu kita. Tunggu. Janda tua, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Tempat perjudianmu ini, apakah ada yang curang? Kamu meremehkan tempat perjudian saya. Siapa yang berani curang? Saya akan mematahkan tangan mereka. Tenang saja. Di tempat perjudian saya, tidak ada yang berani curang. Dan jika seseorang benar-benar curang dan tertangkap lalu bagaimana? Apa maksudnya dengan itu? Apakah dia benar-benar menemukan sesuatu? Tidak. Apa yang saya takutkan? Saya sudah menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada bukti curang. Jika mereka tidak tertangkap basah, itu tidak dianggap curang. Jika mereka tertangkap curang, saya sendiri yang akan memotong tangan mereka. Bagus, saya mengerti. Kalau begitu, mari tunjukkan kartu kita. Baiklah. Bagaimana jika saya juga punya King Sekop? King Sekop. Janda tua ini sebenarnya. Ini benar-benar King Sekop.
Mustahil. Tidak. Dia memiliki King Sekop. Lalu bagaimana dengan saya? Kamu. Bagaimana denganku? Tunjukkan kartu Anda. King Sekop. Bagaimana ini mungkin? King Sekop. Itu benar-benar King Sekop. Kita menang. Lihat. Apa ibu melihatnya? Kita punya King Sekop. Ibu luar biasa. Itu benar-benar King Sekop. Kita menang. Kita menang. Itu benar-benar King Sekop. Tidak. Ibu luar biasa. Mustahil. King Sekop. Bagaimana bisa itu King Sekop? Dia juga punya King Sekop. Lalu bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Tunjukkan kartu Anda. Janda tua. Kamu berani menipu saya. Bagaimana aku menipumu? Kamu. Tidak heran dia terus menaikkan taruhan. Dia sudah melihat niat saya sejak awal. Dia tahu saya memegang King Sekop. Dan dia sedang memasang jebakan untuk saya. Sialan. Sialan. Dia menunjukkan kartunya lebih dulu. Dia mengambil inisiatif. Saya tidak bisa menemukan bukti dia curang. Dia tidak curang. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa melamun begitu? Tunjukkan kartu Anda. Aku. Apa yang terjadi? Mengapa saudara Fen tidak menunjukkan kartunya? Saya tidak tahu. Mengapa dia tidak mau menunjukkannya? Mengapa dia tidak mau menunjukkannya? Diamlah kalian semua. Kamu curang. Curang. Saya tidak melihat apapun. Mana buktinya? Bukti. Tepat sekali. Ibu butuh bukti untuk menyebut seseorang curang. Jangan memfitnah ibu saya. Bukti. Saya tidak melihatnya. Melakukan kecurangan. Apakah keahliannya? Sudah sampai pada tingkat di mana dia bisa curang tanpa jejak. Itu tidak masalah. Semuanya lihatlah. Apakah saya curang? Apakah ada masalah dengan kartu saya? Tidak masalah. Tidak masalah. Ini adalah kartu milik tempat perjudian. Tidak ada tanda-tanda kecurangan. Tidak masalah. Tidak masalah. Aturan permainannya. Siapapun yang tertangkap curang akan kalah. Jika dua orang curang sekaligus, yang menunjukkan kartunya lebih dulu adalah pemenangnya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menangkap saya saat curang. Sudah selesai melihatnya. Jika tidak ada masalah, maka tunjukkan kartu Anda. Saudara Fen, kartunya baik-baik saja. Mustahil. Dari tumpukan kartu yang sama, bagaimana bisa ada dua King Sekop? Bagaimana dia melakukannya? Dia memiliki kartu yang sama. Dia menunjukkan miliknya lebih dulu. Saya menunjukkan milik saya setelahnya. Dia bahkan membiarkan semua orang memeriksa. Tidak ada tanda-tanda kecurangan. Semua orang bias. Berasumsi dia tidak curang. Tapi jika kedua kartu dibuka, dan keduanya sama, siapa yang curang? Itu pasti saya. Janda tua, kamu benar-benar licik. Jangan buang waktu. Tunjukkan kartu Anda. Tidak perlu menunjukkannya. Kamu memegang kartu yang lebih tinggi. Saya kalah. Kamu menang. Apel. Saudara Feng kalah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Saudara Feng menyerah pada ronde ini. Wanita itu menang. Saudara Feng, dan 2 juta chip ini. Berikan itu padanya. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang butuh 2 juta? Bagus.
2 juta. Dengan milik kita sendiri. Totalnya jadi 4 juta. 4 juta. Seumur hidup saya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Ibu luar biasa. 4 juta. Siapa sangka? Janda tua ini punya keahlian. Lain kali saya akan mencari seorang profesional untuk melawannya dan menghabisinya. Janda tua, saya sudah menandai utang ini. Kamu mencoba mempermainkan saya. Tunggu saja. Ayo pergi. Siapa bilang kau boleh pergi? Saya sudah mengatakannya saat saya tiba. Entah saya memenangkan setiap sen di tempat perjudian ini, atau saya menemukan orang yang memukul anak saya dan mengambil tangannya. Kau mau pergi begitu saja? Itu sepertinya tidak benar. Janda tua, apakah kamu sudah kehilangan akal? Saudara Fan, cukup baik hati untuk membiarkanmu pergi. Jangan terlalu percaya diri. Kita bahkan belum menyelesaikan perhitungannya. Jangan menguji keberuntunganmu. Kamu ingin terus bermain. Baiklah. Ibu, apa yang ibu katakan? Berhenti berjudi. Ayo pulang. Kita sudah menang banyak. Pertaruhkan segalanya. Yang kamu miliki sekarang. Saya all-in. Mari selesaikan ini dalam satu putaran. Ibu, kita sudah menang cukup. Ayo berhenti selagi kita di atas. Tolong, jangan berjudi lagi. Baiklah, saya akan mempertaruhkan semua yang saya miliki. Tapi, kalau cuma berjudi saja, itu membosankan. Sebuah revolver. Ibu, apakah ibu punya pistol? Dari mana ibu mendapatkannya? Janda tua, apa yang kamu lakukan? Mempertaruhkan nyawa kita. Mempertaruhkan nyawa kita. Dia bilang dia mempertaruhkan nyawanya. Janda tua, apakah kamu sudah kehilangan akal? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah dewa judi? Ibu, berhenti bercanda. Dari mana ibu mendapatkannya? Ayo pulang. Tolong, berhenti berjudi. Roulette. Saya punya 4 juta di atas meja. Jika kau ingin bermain, samai 4 juta itu. Itu total 8 juta. Batasnya adalah 8 juta. Pemenang mengambil semuanya. Dan yang kalah. Bagaimana? Kamu ikut. Mencoba menakut-nakuti saya. Hentikan sandiwaramu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu punya pistol, kami takut padamu. Tepat sekali. Tepat sekali. Janda tua, apakah kamu bahkan tahu cara menggunakannya? Ibu, dari mana ibu mendapatkannya? Ini terlalu berbahaya. Ayo pulang. Oke, hentikan ini. Satu kata. Kita main atau tidak? Kita sedang bermain. Xiao Biao. Ambil uangnya. Mengerti? Tapi, saya punya syarat. Sebelum kita menembak, saya memutar silinder, dan kamu yang menarik pelatutnya lebih dulu. Bagaimana menurutmu? Ibu tidak bisa menyetujui itu. Itu jelas tidak adil. Ayo pulang, oke? Jika kamu takut, jangan bermain. Pergi sana. Janda tua ini punya keahlian. Kita harus berhati-hati. Siapa yang tahu apa yang sedang dia rencanakan? Tapi dengan satu peluru. Peluangnya hanya 1:6. Meskipun kecil, siapa yang berani bertarung, itu tidak menjamin akan meletus. Janda tua ini tidak akan berani setuju. Syarat saya, janda tua, jika kamu tidak berani. Saya terima. Sangat tegas. Ini adalah permainan. Keberuntungan murni. Bagaimana dia bisa begitu yakin? Pelurunya tidak akan meletus. Kalau begitu mari kita mulai. Mari kita mulai. Mencoba menakut-nakuti saya. Benar begitu, Saudara Feng. Saudara Feng, biarkan dia menembak dan membunuh dirinya sendiri. Jangan menyesali ini.
Ibu, ayo kita lupakan saja. Ini berjudi dengan nyawa kita. Ayo pulang. Oke. Taruhan tetaplah taruhan. Kamu duluan. Saya yang memutar ruang peluru. Dia tidak bisa bergerak lagi. Nah sekarang, keberuntungan murni. Saya ingin melihat trik apa lagi yang kamu punya. Ibu. Benda ini benar-benar bisa membunuh seseorang. Ayo berhenti bermain, oke? Ayo pulang. Saya mohon. Apakah kamu masih akan berjudi setelah ini? Tidak ada lagi. Saya tidak akan pernah berjudi lagi. Ibu, saya tahu saya salah. Kita tidak bisa bertaruh dengan ini. Ibu memberikanmu satu pelajaran terakhir. Ibu. Seorang ibu benar-benar mencoba menghabisi anaknya sendiri. Sungguh ibu yang mengerikan. Benar. Jadi dia mempertaruhkan nyawa anaknya. Tidak heran dia berani bermain roulette. Menyenangkan. Namun, kamu telah melanggar aturan. Saya bilang kita mempertaruhkan nyawa, tapi saya tidak bilang itu harus nyawa saya. Nyawa siapapun boleh. Jadi saya mempertaruhkan nyawa anak saya. Nyawa siapapun bisa. Ini adalah permainan hidup dan mati. Jika saya bisa mempertaruhkan nyawa orang lain, maka saya juga tidak takut. Saya menerima aturanmu. Dan ini cukup menyenangkan juga. Janda tua. Tarik pelatuknya. Saya tidak sabar untuk melihat di kepala anakmu. Sebuah lubang. Dibuat oleh ibunya sendiri. Tarik pelatuknya. Apakah kamu berani? Tarik pelatuknya. Mari kita lihat. Dia pasti tidak berani. Dia hanya berpura-pura. Tarik pelatuknya. Tarik pelatuknya. Tarik pelatuknya. Tarik pelatuknya. Tarik pelatuknya. Tarik pelatuknya. Saya masih hidup. Saya sangat beruntung. Saya sangat beruntung. Wanita ini. Dia benar-benar berani menarik pelatuk pada anaknya sendiri. Mungkinkah dia yakin itu tidak akan meletus? Tidak meletus. Apakah kamu curang? Saya bahkan belum menyentuh pistol ini. Bagaimana mungkin saya curang? Kamu tunggu saja. Giliranmu. Jangan buang waktu lagi. Peluang 1:6. Dia sudah menembakkan 1 peluru. Bagi saya, peluangnya menjadi 1:5. Bagaimana jika tembakan ini? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu takut? Takut akan apa? Kalau begitu tarik pelatuknya. Jika saya kalah dalam hal ini, hidup saya berakhir. Cepatlah. Apa yang kamu buru-buru? Apakah saudara Feng butuh kamu untuk mendesaknya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Peluang pistol ini meletus. Tidak begitu tinggi. Karena memang begitu adanya, maka kamu gantikan posisi saya. Apel. Bukankah kamu bilang peluangnya tidak tinggi? Maka kamu gantikan posisi saya. Saudara Feng. Jangan bercanda. Saya tidak bercanda denganmu. Tapi bagaimana jika meletus? Aturannya adalah mempertaruhkan nyawa. Tapi tidak disebutkan nyawa siapa. Janda tua ini berani membuat anaknya mengambil tembakan untuknya. Selama bertahun-tahun ini, saya telah memperlakukanmu dengan baik. Apakah kamu berani tidak membantuku mengambil tembakan ini? Saudara Feng, ini adalah perjudian dengan nyawaku. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkanmu melakukannya secara cuma-cuma. Saya akan memberimu 80.000. 80.000. 80.000. Hanya 80.000. Ini adalah perjudian dengan nyawaku. Kamu terlalu pelit. Kalau begitu 150.000. Saudara Feng saya. Apakah nyawaku?
hanya bernilai 150.000. 300.000. Ambil tembakan itu untuk saya. 300.000 saya. Saudara Fan. Jangan. Ini adalah perjudian dengan nyawa saya. Saya mohon padamu. Jangan lakukan ini. Jangan khawatir. Tidak semudah itu untuk meletus. Begitu takut, kamu sebaiknya mengaku kalah saja. Mengaku kalah. Mustahil. Xiao Biao. Tawaran terakhir. 500.000. 500.000. Ini. 500.000. Peluang 1/5. Saya seharusnya tidak sesial itu. Selesai. Saudara Fan. 500.000. Aku. Saya setuju. Bagus. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya bahkan mengambil 500.000. Sepertinya, keberuntungan belum berpihak padamu. Saudara Fan. Anda berjanji pada saya. 500.000 per tarikan. 500.000. Kenapa begitu bersemangat? Nanti akan kuberikan padamu. Janda tua. Giliranmu. Giliranmu lagi. Kali ini, kamu pasti tidak akan memiliki keberuntungan yang begitu baik. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Ibu, ayo berhenti bermain. Oke. Permainan ini terlalu berbahaya. Ayo pulang. Lagi pula bukan nyawaku yang dipertaruhkan. Janda tua. Kali ini, mari kita lihat, apakah keberuntunganmu masih ada. Tunggu. Apel. Ingin mundur. Saya rasa ini kurang mendebarkan. Tambahkan 1 peluru lagi. Ibu, apa kau sudah gila? 1 peluru lagi, meningkatkan peluang. Senjata itu meletus. Ibu, apakah ibu benar-benar ingin aku mati? Wanita ini. Dia sudah gila. Apakah kamu yakin ingin menambahnya? Apa? Apakah kamu takut? Dia benar-benar tidak memperlakukan nyawa anaknya sendiri sebagai nyawa orang gila. Dia benar-benar gila. Takut akan apa? Menembak anakmu sendiri. Jangan menyesal. Ibu jangan ditambah lagi. Ini benar-benar bermain dengan maut. 2 peluru. Itu benar-benar akan membunuh seseorang. Saya percaya pada keberuntungan saya sendiri. Baiklah. 2 peluru. Peluang untuk meletus sekarang 1/3. Membuatnya lebih sulit. Bagi diriku sendiri, aku belum pernah mendengar alasan seperti itu sebelumnya. Wanita ini benar-benar gila. Giliranmu. Tidak. 2 peluru. Sangat mungkin untuk meletus. Jika meletus ibu tidak akan punya anak lagi. Saya hanya ingin memberimu pelajaran. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Tarik pelatuknya. Aku salah. Tolong tarik. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berjudi lagi. Aku benar-benar tahu aku salah. Ayo berhenti memainkan ini. Tidak meletus. Tidak meletus. Tidak ada satupun dari 2 peluru yang meletus. Bagaimana ini mungkin? Keberuntungannya terlalu bagus. Apakah dia menggunakan semacam trik? Ibu, ada 2 peluru di dalamnya. Ibu benar-benar akan menarik pelatuknya. Giliranmu. Bagaimana ini mungkin? Tidak meletus lagi. Wanita ini. Dia masih curang. Tapi, dalam permainan roulette ini, bagaimana mungkin dia bisa curang? Itu tidak meletus. Tidak ada satupun dari 2 peluru yang meletus. Mustahil. Kamu pasti curang. Jika tidak, itu mustahil. Dengan 2 peluru di dalam kamar peluru, berani menarik pelatuk pada anakmu sendiri. Mungkin saya hanya beruntung. Jika kamu khawatir, kamu bisa memeriksa pistolnya.
Tidak ada masalah di sini. Tidak bisa melihat ada yang salah. Cepatlah. Ini giliranmu. Saudara Fan, jangan tembak aku lagi. Aku tidak mau bermain lagi. Aku tidak ingin melakukan ini lagi. Cari orang lain saja. Aku akan menambah 100.000 lagi. Ini bukan soal uang. Ini adalah permainan nyawa. 300.000. Saudara Fan, masih ada 2 peluru di dalam kamar peluru. Dia sudah menembak sekali. Sekarang masih ada peluang 1:3 bahwa peluru itu akan meletus. Saudara Fan, saya mohon Anda berhenti bermain. Kamu, tolong jangan bermain lagi. Aku ingat keberuntunganmu. Selalu cukup bagus. Peluangnya masih 1:3. The film was Tidak semudah itu translated untuk meletus. and narrated Saudara by Fan, M. saya Media. mohon lepaskan saya. Aku akan menambah 600.000. Saudara Fan, ini bukan soal uang. Jika benar-benar meletus, saya akan. Jika tidak bisa main mengaku kalah saja. Siapa bilang aku tidak bisa bermain? Kalau begitu cepatlah. Saudara Fan, saya punya orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang masih kecil. Jika saya mati, keluarga saya, aku akan menaikkan taruhanmu lagi. 1 juta? Termasuk jumlah sebelumnya. Totalnya menjadi 15 juta. Kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Jangan bertele-tele. Cepatlah. 1 juta? 15 juta. Saya bahkan belum menghasilkan sebanyak itu selama bertahun-tahun ini. Baiklah. Saya belum mati. Tidak meletus. Tidak meletus. 15 juta. Tidak meletus. Tidak ada tembakan. Bukankah itu berarti giliran kita lagi? Giliranmu. Ibu. Tolong berhenti memainkan ini. Berhenti memainkan ini. Ibu. Terlalu lambat. Masih kurang mendebarkan. Apa? Kamu, 5 peluru sekaligus. orang gila. Kamu benar-benar orang gila. Ini benar-benar bermain dengan maut. Ibu. 5 peluru. Hanya tersisa 1 ruang kosong. Itu berarti aku hanya punya 1 kesempatan. Apakah ibu benar-benar ingin aku mati? Aku. Aku tidak mau main lagi. Aku tidak mati. Bagaimana keberuntungannya bisa sebagus ini? 5 peluru. Dan tidak ada satu pun tembakan yang meletus. 5 peluru dan masih hidup. 1 ruang kosong lagi. Ini tidak mungkin. Giliranmu. Saudara Fan, tembakan ini pasti akan meledak. Saya jamin. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepatlah. Wanita ini, bagaimana dia melakukan ini? Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Terus-menerus menambah peluru.
Bagaimana dia melakukan ini? Bagaimana? Terlalu takut. Aku. Jika kamu takut mengaku kalah saja. Mengaku kalah. Kamu ingin aku mengaku kalah pada janda tua. Ini adalah taruhan untuk nyawa kita. Lagi pula ini bukan nyawaku yang dipertaruhkan. Xiao Biao. Saudara Feng, apakah Anda sudah kehilangan akal? Hanya tersisa satu ruang kosong. Di sana. Aku tahu. 2 juta? Aku akan memberimu 2 juta lagi. Itu berarti total 35 juta. Apakah ini soal uang? Ini adalah hukuman mati. Hukuman mati. Siapa yang mau menerima taruhan itu? Saya tidak peduli dengan 35 juta. Saya keluar. Xiao Biao kamu. Saudara Fan, pasti ada peluru di ruang itu yang akan meledak. Saya tidak mau bermain dengan Anda lagi. Mainlah sendiri. Xiao Biao. Jika kamu terlalu takut untuk menarik pelatupnya, mengaku kalah saja. The film was translated and Tidak. narrated by M. Saudara Media. Fan. Saudara Fan. Kamu. Aku akan memberimu 3 juta. Anda benar-benar sudah kehilangan akal. Orang gila. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawa untuk ini? Ayo pergi. Berhenti. Semuanya berhenti di situ. Kembali. Aku bisa menambah uang lagi. Tidak usah. Ini adalah pertaruhan nyawa kita. Kamu juga bisa mempertaruhkan nyawamu sendiri. Atau jangan-jangan, kamu terlalu takut. Jika kamu takut mengaku kalah saja. Mengaku kalah. Aku harus mengaku kalah. Pada seorang wanita. Aku. Sialan. Jalan. Aku. 8 juta. Jika aku mengaku kalah, aku kehilangan 8 juta. Tapi jika aku menarik pelatuknya, aku kehilangan nyawaku. Kehilangan muka adalah masalah terkecil bagiku. Aku mengaku kalah. Kamu menang. Kita menang. 8 juta. Kita menang 8 juta. Semuanya milik kita. Semuanya milik kita. Ibu luar biasa. Kita menang 8 juta. Hanya 8 juta. Itu tidak cukup. Apa? Sudah kubilang, saya akan memenangkan semuanya. Darimu dan tempat perjudian ini. Saya akan memenangkan setiap sen dari tempat ini. Ayo main satu ronde lagi. Satu ronde lagi. Masih bermain. Gila. Siapa yang berani bertaruh melawan orang gila ini? Masih main. Ibu, ayo pulang. Kita sudah menang 8 juta. Hanya 8 juta. Saya belum membuatnya bangkrut. Kenapa pergi? Wanita ini bukan orang sembarangan. Dia punya teknik. Dia seorang profesional. Jika aku bermain lagi dengannya, peluangku tidak bagus. Mari kita main di lain hari. Ayo main satu ronde lagi. Kamu yang tentukan permainannya. Bagaimana? Aku yang memegang kendali. Benar sekali. Apapun yang kamu mainkan saya ikut. Ibu, Aku yang memegang kendali. Apakah ada permainan di mana aku pasti bisa mengalahkan wanita ini? Dia bisa curang dan menukar kartu. Aku juga bisa curang dan menukarnya. Bandar di sini semua adalah orang-orangku. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menangkapnya. Berbuat curang, menang melawannya. Aku sudah memikirkannya. Kita akan bermain free card.
Bagaimana? Baiklah, Trade card tidak memiliki batas taruhan. Ibu, ayo pilih permainan lain. tanpa batas lebih baik. Dengan begitu baru bisa menghabiskan semua uangnya. Baiklah, kalau begitu kita main trade card. Menghabiskan uangku. Aku ingin melihat. Bagaimana kau menghabiskan uangku? Bawa semua uangku ke sini. Ya. Semua uang ini. Apakah saudara Feng serius? Aku punya 50 juta di sini. Bermain free card. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan taruhan. Apakah ini semua modalmu? Ini hanya uang tunai yang kusimpan di tempat perjudian. Asetku mencakup seluruh kasino. Total nilainya mencapai ratusan juta. Apa yang kau pertaruhkan melawanku? Kalau begitu taruh, kasino ini di atas meja juga. Sudah kubilang. Saya akan membuatmu bangkrut. Saya akan membuatmu jatuh miskin. Saya akan menutup tempat perjudian ini. Apakah wanita ini sudah gila? Dia hanya punya 8 juta. Saudara Feng punya 50 juta. Ibu bicara omong kosong apa? Itu lebih dari 100 juta. Bagaimana mungkin kita bisa menang? Janda tua. Hari ini aku akan melihat. Bagaimana kau membuatku bangkrut? Bagikan kartunya, mari kita mulai. Mari kita tetapkan aturannya. Jika kau tertangkap berbuat curang, tanganmu akan dipotong. Semua uang menjadi milik pemenang. Ada masalah. Baiklah, Karena itu masalahnya. Mari kita mulai. Ante adalah 1000. Taruhan tanpa batas lagi. The film was Bagaimana? translated and narrated by M Media. setuju. Curang. Aku punya 3 kartu Kin. Untuk mengalahkanku kau harus berbuat curang. Saat kau berbuat curang dan menukar kartu, aku akan menangkapmu. Sepasang kartu 3 menang. Li Haifeng sudah bermain selama bertahun-tahun. Dia tidak mungkin salah membaca kartunya. Namun dia menang. Tekniknya luar biasa. Siapa sebenarnya wanita ini? Wanita ini dengan sepasang kartu 3. Dia berani bermain seperti itu. Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Curang. Dia pasti curang. Jika tidak, dia tidak mungkin punya keberanian untuk bermain dengan pot bernilai jutaan. Taruhan di meja ini. Itu semua uang saya. Bagaimana bisa saya membiarkannya begitu saja? Dan di sana, Pergi sana. Kamu wanita jalang. Berani-beraninya curang di tempat perjudian saya. Uang ini, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Tapi mereka menang. Itu seharusnya milik mereka. Benar mereka memenangkannya secara adil. Bukankah Anda harus membayar? Diam kalian semua. Saya bilang wanita ini curang. Pasti begitu. Anda tidak masuk akal. Aku perlu berdebat apa dengan janda dan anak yatim seperti mereka. Saya tidak akan memberikan uangnya. Kamu ingin datang dan mengambilnya, ayo kalau begitu. Saya akan melawanmu sampai mati. Xiao Yuan, tetap di sana. Ibu, Kalau tidak mau bersikap baik, saya akan memanggil orang untuk membuatmu bersikap baik. Seorang janda membantuku. Saya ingin melihatnya. Jika kamu bahkan bisa memanggil seseorang,
Ayo, ayo, ayo. Mari kita lihat siapa yang berani menghancurkan tempat perjudian Lehigh Fan. Saya akan memastikan mereka tidak pergi dalam keadaan utuh. Wanita ini bukan orang sembarangan. Ada kemungkinan besar dia mengatakan yang sebenarnya. Dia bisa memanggil orang untuk menghancurkan tempat perjudian Lehigh Fan. Bos Lee, saya pikir kita harus melepaskannya saja. Latar belakang wanita ini kemungkinan tidak sederhana. Jika kita mengacaukan ini, kita dalam masalah besar. Seorang wanita yang tahu beberapa trik. Jika dia benar-benar kuat, apakah keluarganya akan tinggal di tempat kumuh itu? Tapi bagaimana jika benar-benar terjadi? Berikan dia sedikit sesuatu. Hanya untuk menyelamatkan muka. Wajar. Perlu menjaga muka. Untuk janda. Dan anak yatim seperti mereka. Siapa yang kehilangan uang? Dan memulai kerusuhan untuk menghindari utang. Saudara Bau. The film was translated and narrated by M Media. Siapa kamu? Anda pasti bosnya kan? Kalah dalam kartu. Dan sekarang Anda tidak mau membayar. Orang-orang yang kamu panggil. Siapa mereka? Mereka dipanggil oleh ibu saya. Itu semua perbuatan wanita ini. Siapa sebenarnya dia? Kamu pasti curang. Saya sudah mengatakannya sejak awal. Saya memberimu dua pilihan. Bakar tempat perjudianmu sendiri. Atau orang yang memukul anak saya, memotong lengannya sendiri. Kamu memilih yang kedua. Kamu adalah orang yang berjudi dengan saya. Sekarang, setelah kamu kalah, kamu mengingkari janji. Apakah kamu mengancam saya? Siapa wanita itu? Bagaimana mungkin dia memanggil orang-orang ini untuk menghancurkan tempat ini? Ini menjadi rumit. Bicara. Apakah Anda membayar atau tidak? Uang di meja ini adalah milik saya. Jika bukan karena janda tua ini yang mencurangi saya tidak akan kalah. Bagaimana wanita ini bisa memanggil begitu banyak orang? Bukankah dia hanya seorang janda? Mustahil. Dia memegang kendali sekarang. Saya akan berhadapan 1 lawan 1 dengannya lagi. Satu permainan untuk memenangkan semuanya kembali. Dengan begitu, dia tidak akan punya pilihan selain menerimanya. Uang itu, saya bisa memberikannya kepadamu. Tapi saya ingin bermain 1 putaran lagi. Jika kamu menang, uang di atas meja adalah milikmu semua. Ibu, jangan berjudi lagi. Kita punya banyak uang sekarang. Mari kita pulang. Baiklah, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak akan pergi sampai saya memenangkanmu hingga habis. Ibu, apa ibu sudah gila? Jika kita kalah dalam hal ini, kita akan kehilangan segalanya. Namun, taruhan saya saat ini berjumlah 50 juta. Bagaimana dengan ini? Pertaruhkan tempat perjudian ini sebagai taruhannya. Tempat perjudiannya. Tempat perjudian saya bernilai lebih dari 100 juta. Bahkan dengan 50 juta milikmu, itu tidak cukup. 100 juta, saya akan menilai tempat perjudianmu seharga 20 juta. 20 juta. Saya katakan nilainya lebih dari 100 juta. Jika Anda tidak setuju, saya bisa meminta seseorang datang untuk memverifikasi aset sekarang juga. Uang ini, kami akan mengambilnya. Kamu. Saya akan mempertaruhkan rumah kami. Nilainya sekitar 800.000. Wanita sialan ini menggunakan angkanya untuk sengaja mempersulit saya. Jika bukan, karena orang-orang ini, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Saya harus mendapatkan uang ini kembali. Ini setengah dari kekayaan saya. Apakah kita sepakat? Bicara. Saya terima. Tempat perjudian saya bisa dinilai 20 juta. Tapi, kali ini, bagaimana kita bermain? Apa aturannya? Saya yang akan menetapkannya. Baik. Ibu, apa yang ibu pikirkan? Bagaimana ibu bisa setuju dengan ini? Dia jelas merencanakan sesuatu. Teknik wanita ini mematikan. Saya kalah di ronde terakhir meskipun bermain seperti itu. Saya harus mencari cara untuk menang dengan pasti. Kalau begitu kita main 3 card lagi. Baik. Saudara Fan, biarkan saya yang membagikan kartu. Kamu membagikan 2 kartu.
Dan saya kalah 50 juta. Pergi sana. Karena saya yang menetapkan aturannya. Saya yang akan membagikan kartu ronde ini. Bagaimana menurutmu? Baik, Langsung saja. Dia kehilangan segalanya, dan dia masih bermain trip chart. Mungkinkah ada jebakan? Juga. Saya menambahkan satu aturan. Mulai ronde ini. 235. Tidak bisa mengalahkan THREOMAKEND. 3 as adalah kartu tertinggi. Wanita ini. Apa yang dia tertawakan sekarang? The film was Bagikan kartunya translated sendiri. and Kartu 2 banding narrated 3 by minus M 5 Media. tidak bisa mengalahkan Trio of Hakim. Dia pasti merencanakan sesuatu. baik. Saya setuju. Kalau begitu mari kita mulai. Bisakah saudara Fem menang? Sulit dikatakan. Saya punya 3 AS. 235 tidak bisa mengalahkan Free of Aken. Saya memegang kartu tertinggi. Kali ini, kartunya ada di tangan saya. Kamu tidak bisa menukar kartu saya. Saya tidak percaya kamu bisa mengalahkan saya lagi. Kamu menang di ronde terakhir. Kamu bicara duluan. 10 tertinggi. Ibu. Kartu ini buruk sekali. Mari kita full, dan ambil kartu lagi. Kamu bilang sebelumnya, jika kamu menangkap seorang penipu, apa hukumannya? Curang. Wanita ini, trik apa yang dia lakukan sekarang? Seorang penipu. Menyerahkan semua chip kepada lawan. Dan kehilangan kartunya. Maka saya, all in. All in? Wanita ini all-in lagi. Kartu macam apa itu? All-in. Ibu. Bagaimana bisa ibu all-in dengan kartu seperti itu? All-in. Ikut taruhan. Apakah saya ikut taruhan? Apakah saya ikut taruhan? Kartu yang saya pegang adalah yang tertinggi. Berapa taruhanmu? Saya akan menyamainya. 3 kartu AS. Kali ini nyata. 3 kartu AS. Saya bahkan tidak tahu. Bagaimana mungkin saya The kalah? film was Berikan saya. translated and Uangnya kembali. narrated by M Media. Kartu tertinggi. Semuanya sudah berakhir. Sekarang, trik apa yang bisa kamu lakukan? Semua orang di sini melihatnya. Saya punya 3 AS. Saya yang tertinggi. Tidak peduli kartu apa yang kamu punya. Kamu sudah kalah. Ibu. Bagaimana bisa ibu all-in dengan kartu 2? Sekarang, tidak peduli kartu apa yang dia miliki. Semuanya tidak berguna. Saya bahkan tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu untuk melakukan all-in. Janda, tunjukkan kartumu. Saya akan menunjukkan milik saya dulu. Semua orang melihatnya. Saya punya 3 AS. Saya tidak percaya bahwa di depan semua orang, kamu bisa menukar kartu saya dan tetap menang. Celaka. Habis sudah. Baru saja memenangkan puluhan juta, dan sekarang semuanya hilang. All-in dengan 1 kartu 10. Dia benar-benar gila. Ibu. Bagaimana bisa ibu all-in dengan 1 kartu? 10-87. 1-10. Dan kamu berani melakukan all-in. Kamu melakukan all-in. Saya menang. Serahkan semua chipmu. Cepat. Kamu kalah. Apa katamu? Saya kalah. Kamu berbuat curang. Curang. Saudara Feng curang. Bagaimana ini mungkin? Tepat sekali. Pengocokan dan pembagian kartu. Semuanya tampak normal. Mungkinkah bahwa dia menemukan sesuatu? Tidak. Mustahil. Kecurangan saya sempurna. Dia tidak mungkin mengetahuinya. Dia pasti menggetak.
curang. Kamu omong kosong. Mata mana yang kamu gunakan untuk melihat saya curang? Apakah kamu punya bukti? Semua orang di sini sedang menonton. Pembagian kartu saya normal. Pengocokan kartu saya juga. Sama sekali tidak ada kecurangan. Di mana kecurangannya? Tunjukkan buktinya. Bukti. Ibu. Apakah dia curang? Aku. Saya tidak melihat apa-apa. Kita tidak punya bukti. Janda. Jika kamu tidak bisa menunjukkan bukti kecurangan saya, itu adalah fitnah. Biar saya beritahu. Memfitnah orang lain akan ada harganya. Tentu saja saya punya buktinya. Bukti. Untuk menangkap penipu, kamu harus menangkap basah mereka. Kartu sudah dibuka. Hasilnya sudah ditentukan. Sudah terlambat untuk menangkap penipu sekarang. Kata-kata itu kosong. Tidak ada yang akan percaya saya curang. Balikkan 3 kartu aksmu. Menghadap ke atas. Hadapkan ke atas. Balikan kartu menghadap ke atas. Apa maksud wanita ini? Mustahil. Saya benar-benar tidak pernah meninggalkan jejak. Saya ingin melihat permainan apa yang sedang kamu mainkan. Balikan semuanya. Lalu, Bukti bahwa kamu berbuat curang. Itu ada di bagian belakang 3 kartu asmu. bagian belakangnya. Apa yang ada di bagian belakangnya? Ayo, ayo, ayo. Semuanya lihatlah. Lihat. Lihat, ada bukti kecurangannya. Kartu-kartu ini. Apa yang salah dengannya? Pola di bagian belakang. Dari ketiga kartu ini. Semuanya sama. Kamu pergi lihat juga. Ibu. Saya tidak melihat ada yang salah dengan kartu itu. Kamu tidak hanya mengada-adakan. Ayo lihat. Saya tidak melihat ada masalah. Kartu itu terlihat sangat normal. Apakah kamu melihat sesuatu? Tidak. Tidak. Kalau begitu, apakah kamu tahu hukuman karena menuduh seseorang curang secara palsu? Saya tidak tahu. Itu artinya membayar pihak lain 2 kali lipat dari pot. Dua kali lipat. 2 kali lipat pembayaran. Saat ini, potnya sudah lebih dari 60 juta. Kamu berutang 2 kali lipat padaku. Itu berarti 120 juta. Serahkan semua chipmu kepadaku. Itu bahkan tidak cukup untuk menutupinya. Mulai sekarang, kamu dan anakmu akan tinggal di tempat perjudian ini dan melunasi utang itu untukku. 120 juta. Ini. Bahkan jika kamu menjual saya tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Mereka tidak bisa menemukan bukti kecuranganmu. Karena mereka tidak cukup terampil. Dan keterampilanmu belum mencapai tingkat tidak meninggalkan jejak sama sekali. Kamu pasti meninggalkan tanda. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Aku ingin bukti. Bukti. Xiao Yuan. Kartu pertama di sebelah kiri. 2 mm di atas sudut kanan bawah. Pola dan warnanya sedikit tidak pas. Itulah buktinya. 2 mm di atas sudut kanan bawah. Memang terlihat sedikit berbeda. Apa yang wanita ini acehkan? Bagaimana mungkin ada bukti kecuranganku di tempat itu? Apa yang sedang ibu lakukan? Menjauh. Apa yang kamu lihat? Apa? Tidak ingin kami melihatnya. Aku. Kamu menandai kartu-kartu itu. Kamu menukarnya saat mengocok kartu. Kamu membagikan ketiga kartu as kepada dirimu sendiri. Untuk memastikan kamu mendapatkan kartu tertinggi. Benarkan? Xiao Yuan. Kartu tengah. Sudut kanan atas. 3 mm di bawahnya. Ini. Terlihat persis seperti tanda lainnya. Apa yang sedang ibu lakukan? Apa yang kamu lihat? Menjauh. Bagaimana dia menemukannya? Aku sendiri bahkan tidak menyadarinya.
Ini benar-benar meninggalkan bekas. Dari saat aku menandainya, tempat yang tidak akan pernah disadari oleh orang biasa. Bagaimana dia bisa menunjukkannya dengan begitu akurat? Jangan biarkan mereka melihat, merasa bersalah. Siapa yang merasa bersalah? Apakah kamu mencoba menyuruh anakmu untuk menanam bukti palsu? Aku tidak akan membiarkannya melihat. Menjauh. Anaknya mungkin tidak mengenali tanda kecurangan, tapi jika seseorang yang mengerti permainan melihatnya, mereka akan langsung mengetahuinya. Aku tidak bisa membiarkan orang lain melihat. Benar. Aku harus memikirkan sesuatu. Jika kamu tidak merasa bersalah, maka tunjukkan kepada semua orang secara terbuka apa yang kamu takutkan. Bukankah kamu sudah melihatnya? Tidak. Jika kamu tahu tidak ada masalah, kenapa tidak membiarkannya melihat? Saudara Fan, biarkan kami melihatnya. Itu benar. Jika Anda tidak curang, apa ruginya membiarkan kami melihat? Tepat sekali, tepat sekali, tepat sekali. Apa ruginya membiarkan kami melihat? Biarkan kami melihat. Biarkan semua orang melihat. Biarkan kami melihat saja. Menjauh. Kalian semua menjauh. Kenapa kalian semua berkerumun di sini? Aku tidak curang. Menjauh. Saudara Fan, apakah Anda curang? Biarkan semua orang melihat. Itu benar. Biarkan semua orang melihat. Biarkan mereka melihat. Apa yang kamu lihat? Menjauh. Menjauh. Jika Anda tidak curang, lepaskan aku. Apa yang Anda takutkan? Sekarang biarkan semua orang melihat baik-baik kartu ini. Saya tidak melihat apa-apa. Salah. Lihat lebih dekat. Detail halusnya. Warnanya berbeda. Benar. Warnanya lebih gelap di sini. Warnanya lebih terang di sini. Itu semua normal. Itu hanya kesalahan. Cetak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak curang. Kamu tidak curang. Kamu belum mencapai tingkat tanpa meninggalkan jejak. Jika kamu curang, kamu akan meninggalkan tanda. Namun, di depanku. Bahkan jika kamu tidak meninggalkan jejak, itu tidak berguna. Kartu ketiga. Sudut kiri bawah. 3 mm di atasnya. Ini benar-benar berbeda. Kedalaman warna. Semuanya batal. Jika Anda tidak melihat dengan saksama, Anda benar-benar tidak akan tahu. Ini jelas tanda dari si curang. Sangat halus. Dan wanita ini menyadarinya. Lihai Fan. Benar-benar akan kehilangan segalanya. Tidak. Aku tidak curang. Itu hanya tanda yang tidak disengaja. Itu adalah kesalahan cetak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saudara Fan, kamu ketahuan curang bukan? Curang. Apa maksudnya itu? Aku tidak mengerti. Berhenti berpura-pura bodoh. Kamu yang menjalankan tempat perjudian ini. Kamu pasti sudah mempelajari beberapa trik. Sekarang setelah kamu tertangkap, kamu tidak mau mengakuinya. Apakah dia melakukan ini? Selama ini, apakah kita telah dicurangi? Setiap kali kita bermain dengannya, aku tidak akan pernah curang. Aku tidak tahu apa curang ini. Jangan dengarkan kebohongannya. Apakah kamu benar-benar menganggap kami bodoh? Ini jelas tanda dari si curang. Wanita itu bahkan tidak pernah menyentuh kartunya. Ini jelas perbuatanmu. Kamu curang. Curang. Ini jelas kecurangan. Benar, hanya kamu yang menyentuhnya. Kamu curang. Curang. Aku tidak melakukannya. Kamu harus percaya padaku. Itu benar-benar bukan aku. Kartunya sendiri yang cacat. Itu bukan aku. Melihatnya sekarang, dia benar-benar curang. Kita menang. Ibu. Ibu luar biasa. Ibu benar-benar menangkapnya saat dia curang. Kita menang. Jadi kita benar-benar menang. Kita benar-benar menggunakan 1/10 untuk mengalahkannya. Semua uang ini. Sekarang semuanya milik kita. Satu kartu 10. Menang. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerimanya. Dia. Bagaimana mungkin dia memergokiku curang? Tadi kamu bilang. Apa hukuman bagi yang curang? Aku. Tangan si curang harus dipotong. Chip kamu harus diserahkan kepada lawan. Potong tangannya. Potong tangannya. Potong tangannya. Tidak. Aku tidak curang. Aku tidak melakukannya. Xiao Yuan. Ambil pisau dan potong tangannya. Aku. Potong tangannya. Tidak. Tanpa tangan. Bagaimana aku harus hidup? Jangan ambil tanganku. Xiao Yuan. Apa yang sudah kubilang padamu? Tidak dengar perkataanku. Aku. Mengapa saya yang harus memotong tangannya? Mengapa saya yang harus melakukannya? Penipu harus kehilangan tangan mereka. Selama kamu berjudi, inilah harganya. Kamu bermain, kamu membayar.
selama kamu berjudi. Ini The adalah film was hukumannya. translated and narrated by M Ini- Media. Anak ini serius. Tidak. Tidak mungkin. Aku menyerah. Aku menyerah, oke. Aku menyerah. Aku akan memberikan semua uangnya padamu. Apakah itu belum cukup? Aku menyerah. Curang berarti kehilangan tangan. Bukankah itu yang kamu katakan? Ibu, Aku salah. Aku salah, oke. Aku akan memberikan semua uangnya padamu. Kamu boleh mengambil tempat perjudian ini juga. Asalkan jangan ambil tanganku. Saya mohon padamu. Ampuni saya. Dia urusanmu untuk ditangani. Jangan khawatir. Saya akan memastikan dia dirawat dengan sangat nyaman. Tidak. Jangan. Ampuni aku. Ampuni aku. Kamu curang dan kalah. Maka uang di meja ini dan tempat perjudian ini semua milikmu, semuanya milikmu. Biarkan aku pergi saja. Ampuni aku. Curang. Saya benci. Ini adalah harga yang harus dibayar seorang penjudi. ibu, termasuk tempat perjudian ini. Ini pasti bernilai lebih dari 100 juta. Ibu-ibu luar biasa. Ibu menghasilkan lebih dari 100 juta dalam satu malam. 100 juta? Apa gunanya? Bagaimana ibu bisa berkata begitu? Kamu hanya akan kehilangannya lagi cepat atau lambat. Ibu, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berjudi lagi. Saya benar-benar tidak akan melakukannya. Inilah harga yang harus dibayar seorang penjudi. Saya melihat semuanya. Ibu, Uang ini. Dan hasil dari penjualan tempat perjudian itu. Mari kita sumbangkan semuanya. Sumbangkan saja. Sumbangkan saja. Sumbangkan. Apakah wanita ini gila? Disumbangkan. Wanita ini. Apakah aku salah dengar? Apakah kamu yakin? Saya yakin. kamu benar-benar ingin menyumbangkannya. Jika kita hidup sedikit lebih hemat, uang ini akan cukup untuk kita hidup seumur hidup. Maksud saya adalah, uang itu bisa disumbangkan. Tapi setidaknya, kita harus menyimpan sebagian. The Ibu. film was translated Pulanglah and bersamaku. narrated by M Media. Dengan uang sebanyak itu, bagaimana cara kita menyumbangkannya? Selalu ada orang yang sangat membutuhkan. Sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Sumbangkan. Yang tua, ambil ini. Siapa itu? Berikan kepada seseorang yang membutuhkannya. 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 Ayah, kita punya uang untuk pengobatan sekarang. Terima kasih. Ayah, Kami punya uang. terima kasih. Mengapa ibu menyumbangkan uang itu? Ibu setidaknya bisa menyimpan sebagian. Berlututlah. Apakah kamu tahu bagaimana ayahmu meninggal? Bukankah ayah saya meninggal dalam kecelakaan mobil saat saya masih kecil? Ayahmu. Dia meninggal karena berjudi. Apa? Saat ayahmu masih hidup, dia kecanduan permainan itu. Saya memohon padanya berulang kali untuk berhenti, untuk menarik diri sebelum terlambat. Dia hanya tidak mau mendengarkan. Saya tidak akan kalah. Ninshan. Ningshan. Suatu malam, seorang teman datang kepadaku dengan panik. Lari. Dia memberitahuku, Ningshan dalam masalah. ayahmu dalam masalah. Seharusnya aku mendengarkanmu. Berhenti tepat waktu. Saya tidak menyangka
bahwa pada akhirnya selalu ada orang yang lebih hebat. Selalu ada langit di atas langit. Keterampilan berjudi saya yang pernah mendominasi Dazia suatu hari nanti akan terbongkar. Saya tidak hanya kehilangan semua uang saya, tetapi mereka juga mengambil tangan saya. Mereka terlalu brutal. Saya rasa umur saya tidak lama lagi. Mulai sekarang, keluarga ini bergantung padamu. Aku telah mengecewakanmu. Kamu akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja. Saya meninggalkan sedikit uang untukmu dan anak itu. Itu seharusnya cukup untuk hidup sebelum saya pergi. Bisakah kamu menjanjikan satu hal padaku? Katakan padaku. Di masa depan, jangan biarkan anak itu terlibat dalam perjudian dan berakhir seperti saya. Oke. Saya berjanji padamu. Ninshan. 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 Ayahmu mendominasi dunia perjudian Dazia untuk waktu yang lama. Saya hanya beruntung. Saya sadar akan kebenaran dan berhenti tepat waktu. Tapi ayahmu tetap terobsesi. Bayar. Suamimu masih berutang 3 juta kepada kami. Saya akan membayarmu bulan depan. Pada akhirnya terjadilah seperti ini. Masih berutang 100.000. Bayar sekarang. Sejak hari itu, saya akhirnya mengerti. Apa artinya tidak berjudi adalah satu-satunya cara untuk menang. Hidup yang stabil sangat sulit didapatkan jika kamu memilih untuk berjudi. Bahkan jika kamu memiliki teknik yang paling brilian, kamu pada akhirnya akan kehilangan setiap sen yang kamu menangkan. Pada akhirnya, mereka menangkapmu saat curang dan mengambil tanganmu, atau bahkan mengambil nyawamu. Tapi jika kamu memilih untuk tidak berjudi, kamu bisa menciptakan kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Kehidupan yang bebas. Bahkan jika itu hanya kehidupan yang biasa, itu adalah sebuah kesuksesan. Karena tidak berjudi adalah satu-satunya cara untuk menang. Menjadi biasa adalah hal yang paling berharga dari semuanya. Saya mengerti. Tidak berjudi adalah satu-satunya The cara film was untuk menang. translated Menjadi and orang biasa narrated adalah hal by yang paling M. berharga. Pergilah berlutut di depan ayahmu. Apa yang telah saya katakan hari ini harus kamu ingat seumur hidupmu. Saat kamu memulai keluargamu sendiri suatu hari nanti, jangan pernah biarkan orang-orang di sekitarmu berjudi. Karena perjudian, terlalu banyak keluarga telah hancur